semua. Dalam video kali ini, ikut kami menelusuri jejak sejarah yang masih tersisa di tengah kehidupan modern ini. Sebuah bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu kejayaan di masa lalu. Inilah Keraton Kaiban, peninggalan berharga dari Kerajaan Banten Lama. Keraton Kaiban ini terletak di Kampung Kroya, tepatnya di Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang. Keraton Kaiban sendiri merupakan salah satu cagar budaya Provinsi Banten yang menyimpan kisah menarik di balik puing-puingnya. Keraton ini dibangun pada tahun 1815, di mana hal ini menjadikannya keraton kedua setelah Keraton Surosowan. Namun, lain hal dengan Surosowan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, Keraton Kaiban dibangun khusus sebagai tempat tinggal bagi Ratu Aisyah, yaitu ibu dari Sultan Banten ke-21, Sultan Syafiyuddin. Di masa itu, Sultan Syafiyuddin yang masih berusia 5 tahun perlu didampingi dan dibimbing, sehingga sang ratu diberikan kedudukan istimewa. Asal-usul nama Kaiban itu sendiri berasal dari kata keibuan, yang mencerminkan sifat lemah lembut dan penuh kasih sayang seperti seorang ibu kepada anaknya. Struktur bangunan keraton ini menghadap ke arah barat dan memiliki kanal di depannya, yang dulunya digunakan sebagai jalur transportasi menuju Keraton Surosowan yang bertempat di utara. Di bagian depannya terdapat gerbang megah dengan 5 pintu yang melambangkan jumlah sholat dalam sehari bagi umat Islam. Gaya arsitektur dari Keraton Kaiban ini pun unik, yaitu perpaduan antara gaya Jawa dan Bali dengan motif candi bentar. Gerbang ini juga dikenal sebagai gerbang bersayap. Di salah satu gerbang terdapat pintu paduraksa yang menghubungkan halaman depan dengan ruang utama keraton. Pintu paduraksa pada Keraton Kaiban ini berfungsi untuk menghubungkan bagian depan keraton dengan ruang utama. Kalian pasti bertanya-tanya, ruang manakah yang merupakan ruang utama? Ya, betul banget teman-teman. Ruang utama tersebut adalah kamar tidur Ratu Aisyah itu sendiri. Hal menarik dari kamar ini adalah kamar ini dibangun sedikit menjorok ke dalam tanah dan memiliki teknologi pendingin ruangan alami. Keraton ini berdiri di atas lahan seluas 4 hektar, dibangun dari batu bata yang terbuat dari pasir dan kapur. Meski kini telah hancur, fondasi dan pilar-pilar masih tampak kokoh. Di sisi kanan gerbang terdapat reruntuhan bangunan mirip masjid kecil lengkap dengan mimbar tempat berdirinya khotib. Namun, kejayaan Keraton Kaiban tak berlangsung lama. Pada tahun 1832, bangunan ini dihancurkan oleh Belanda di bawah pimpinan Jenderal Daendels. Hal ini disebabkan karena Sultan Syafiyuddin menolak keras perintah pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan. Bahkan Sultan Syafiyuddin membunuh utusan Daendels yang bernama Dupuy dan kepalanya dikembalikan sebagai bentuk penolakan keras. Daendels pun marah besar dan membalas perbuatan Sultan Syafiyuddin dengan menghancurkan Keraton Kaiban hingga hanya menyisakan reruntuhan seperti yang kita lihat hari ini. Kini Keraton Kaiban tak hanya menjadi saksi bisu sejarah, tetapi juga menjadi destinasi wisata budaya yang menarik banyak pengunjung, termasuk kalangan muda. Keindahan arsitekturnya yang klasik dan artistik ini menjadi latar favorit untuk berfoto maupun dijadikan latar pertunjukan seni oleh masyarakat saat ini. Sementara kisahnya menyadarkan kita akan betapa kayanya warisan budaya Banten. Dari kejayaan hingga kehancuran, Keraton Kaiban tetap abadi dalam sejarah sebagai simbol kekuatan, kasih sayang, dan perjuangan. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya kita agar generasi selanjutnya tetap mengenal kejayaan Banten lama. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa kunjungi Keraton Kaiban dan rasakan sendiri keindahan sejarahnya. Halo semua, jadi kebetulan di Keraton Kaiban ini lagi ada kunjungan tadi anak-anak SD trip wisata ke wisata Banten Lama. Di sini kita mau wawancarai Ibu
pemandu wisatanya dengan Ibu siapa? Hani. Ibu Hani. Ini sebenarnya anak-anak SD ini udah biasa bu trip ke sini atau gimana? Ya, menurut gurunya tadi sudah kunjungan beberapa kali ke kawasan Banten Lama. Jadi memang karena ini situs Kaibon, situs yang cukup menarik arsitekturalnya. Jadi kalau dalam istilah kearkeologian ini cukup arkais. Kenapa arkais? Arkais itu artinya kuno gitu ya. Kekunoannya kelihatan banget dari gerbang bentarnya, dari padu raksanya, kemudian ini dari tangga-tangganya. Ini tangganya. Jadi di situs Kaibon ini terjadi akulturasi kebudayaan. Ada kebudayaan Europe ini tangga Europe, kemudian Hindu atau Jawa ini di gerbang bentar, kemudian Bugis Makassar ini di padu raksanya seperti itu. Kebudayaan Islam ini masjid, bangunan masjid ini kebudayaan Islam. Jadi kuno, akulturasi cukup untuk proses pembelajaran terkait kebudayaan, khususnya kebudayaan Bali. Bisa buat lari-lari juga gitu. Yang mereka datang ke sini ya serasa berkesan karena memang bangunan-bangunannya cukup bagus untuk foto-foto juga. Baik Ibu, terima kasih atas wawancara singkatnya. Semoga Ibu harinya ya, mungkin ada pesan dari saya ya buat rekan-rekan nanti pengunjung situs lainnya. Jadi kunjungi, lindungi, lestarikan. Dengan mengunjungi, kita bisa ikut melindungi, kita juga bisa ikut melestarikan. Oke, sampai jumpa.